oleh seorang ahli komunikasi dan psikologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, yaitu Dr. Lillian Glass dalam bukunya berjudul Toxic People. Ya, awalnya bukan Toxic Relationship bukunya. Awalnya ada buku Toxic People di tahun 95 menjelaskan bahwa ada hubungan, ternyata ada hubungan yang berawal dari konflik kalau dari bahasa Dr. Lillian ini menjelaskan. Jadi adanya toksik itu berawal dari konflik yang terjadi dalam diri manusia. Ya, nanti kita lihat apa sih yang menyebabkan toksik ini terjadi pada diri manusia. Ya, kita lihat. Kalau begitu, kalau tadi Dr. Lilian menjelaskan toxic people, kira-kira menurut audiens ya, boleh chat lagi nih. Siapa saja sih yang bisa terkena toxic relationship ini? Siapa saja yang bisa toxic relationship? Siapa saja yang pernah mengalami konflik relationship? Nah, siapa saja? Ya, silakan boleh dicatat di chat. Semua orang termasuk diri kita. Waduh, ini pengalaman nih, pernah merasakan ya. Terus Mbak Nur Asyifa. Terus ada lagi, siapa lagi? Baru satu orang. Si paling gak enakan biasanya lingkungan sekitar. Aduh, si paling gak enakan nih. Siapa si paling gak enakan? Nanti kita lihat ya, berdasarkan kepribadiannya ya. Terus semua orang, diri sendiri, lingkungan sekitar. Oke, ada lagi. Siapa sih yang biasanya merasakan toxic relationship? Anak-anak terutama jadi korban jika terjadi dalam rumah tangga. Biasanya di lingkungan kerja yang satu ruangan. Oke, nah sip. Jadi toxic relationship itu dapat terjadi pada yang pertama ini, anak dan orang tua. Ya, anak dan orang tua. Data terbaru penelitian luar negeri itu menjelaskan 1,4 anak di dunia merasakan 1,4 miliar anak di dunia merasakan kekerasan yang dilakukan oleh orang sekitarnya, termasuk oleh orang tua. Ya, nanti mungkin Bu Neng Desi punya data terbarunya ya. Terus suami dan istri. Nah, suami istri kira-kira punya potensi enggak untuk melakukan toxic relationship? Sangat berpotensi. Persahabatan, wah saya mah nggak punya persahabatan kecuali kamu, kata temannya. Terus kata temannya lagi, nyari lagi temannya, kamu juga, ya. Padahal dalam semakin dekat dan intens seseorang melakukan komunikasi, maka kemungkinan terjadi toxic relationship, ya, termasuk dalam hal pekerjaan. Jadi lingkungan-lingkungan ini sangat sensitif dan bisa terjadi namanya toxic relationship, ya. Jadi tadi dari chat-chat yang tadi ditulis itu semuanya masuk. Anak dan orang tua, suami dan istri, persahabatan, juga pekerjaan. Ya. Nah sekarang kalau tadi anak orang tua, suami istri, persahabatan dan pekerjaan, kira-kira boleh di-chat lagi. Apa sih pemicunya? Apa sih pemicunya orang bisa terlibat dalam toxic relationship, dalam konflik? Kira-kira apa pemicunya? Ada yang tahu? Silahkan chat lagi. Oke, ego. Ada konflik, salah paham, salah persepsi. Waduh, bahasanya keren-keren ini mahasiswa ya. Ada lagi? Apalagi? Biasanya pelampiasan dari masalah pribadi juga sih. Aduh. Ya, Mbak Kayaknya ada pengalaman itu bukannya. Kurang komunikasi. Aduh, ini kurang komunikasi bagus. Saling sumudzon. Wah, ini Bu Ustazah ini yang bilang ya. Biasanya diawali dengan salah curhat, aduh salah orang, rasa tidak bersyukur, itu tidak bersyukur Bu. Teman pinjam uang mulu, aduh. Ada loh ya, toxic relationship itu diawali karena teman pinjam uang mulu. Bisa jadi awalnya dari situ. Ada konflik, ada lagi? Apalagi kah yang membuat terjadinya toxic relationship? Oke. Dari jawaban-jawaban tadi, kalau saya boleh menyimpulkan, kita ambil kesimpulannya ya. Ada karena perbedaan paham, ada karena faktor ekonomi utang, ada juga karena faktor misalkan karena dia terlalu tinggi, saya rendah, begitu ya. Ada perasaan begitu. Maka di sini saya dapat menyimpulkan ada beberapa faktor terjadinya toxic relationship. Yang pertama kepribadian, perbedaan kepribadian. Ini yang menarik, perbedaan kepribadiannya.
dalam teori besar psikologi itu ada tiga sebenarnya. Ada tiga, tapi yang paling bisa dijadikan diskusi adalah dua kepribadian. Yang pertama ekstrovert dan introvert. Jadi si ekstrovert itu paling senang dengan introvert. Kenapa? Bisa diapain aja katanya, ya. Tapi si introvert itu belum tentu nyaman dengan ekstrovert. Kenapa? Karena biasanya dijadikan objeknya. Nah, jadi sebetulnya perbedaan kepribadian itu akan mempengaruhi toxic relationship. Ya, saya jelaskan di sini perbedaan kepribadian. Contoh, teman-teman yang suka demo ada? Kalau di sini soleh-soleh yang nggak demo. Kenapa saya menganalogikan ini? Karena mahasiswa kan identik dengan demo. Nih, tipe anak ekstrovert dan introvert kalau lagi demo, kalau yang introvert itu dia follower, introvert, saya mengikut aja. Kamu jadi korlap ya, koordinator lapangan, nggak berani. Kamu jadi denlap ya, dinamisator lapangan, nggak berani juga. Atau di organisasi, kamu jadi ketua ya, nggak usah, saya ngikut aja. Nah, jadi Mas Rizky ini kemungkinan ekstrovert. Kenapa? Karena mau jadi visioner. Mbak Sofa ini kemungkinan ekstrovert karena berani menjadi presma. Ya, itu. Nah, perbedaan itu kalau ketemu sama introvert, kok dia ngomongnya galak ya, padahal dia sedang tegas. Nah, perbedaan itu ya, perbedaan pandangan. Kata Mbak Sofa, saya tidak tahu ya gimana caranya pekerjaan kita selesai. Itu sedang si ekstrovert yang bicara. Kata introvert, ih saya nggak senang banget sih lihat dia bicara begitu. Nah, akhirnya konflik nggak? Konflik. Kenapa? Karena beda kepribadian. Ya. Nah, jadi beda kepribadian itu jika kita tidak bisa mengambil titik terangnya, maka akan menyebabkan konflik atau toxic relationship. Selain kepribadian ekstrovert dan introvert, ternyata ya, masing-masing kita itu punya kepribadian yang lebih dalam lagi. Ada si tipe koleris. Tipe koleris itu pengatur. Tipe pengatur ketemu sama melankolis, tipe yang tenang, ya, tipe yang tidak banyak bicara, tapi perfeksionis. Dia akan berantem, akan ribut. Kalau dia nggak paham karakternya. Terus tipe sanguin yang rame kalau bicara, nggak bisa ketemu kalau sama yang plekmatis. Yang satu rame, ada kan teman kita yang rame ini kalau bicara nih, tapi yang satunya kalem aja. Yang kalem, aduh berisik banget ya, kata yang kalem. Tapi kalau kita paham, oh sanguin. Kalau si sanguin kalau nggak rame ya dia nggak bakal eksis. Kalau koleris tipe pemimpin. Jadi yang orang jadi pemimpin-pemimpin sekarang itu kemungkinan tipe koleris. Kalau kita tidak paham pola kepribadian ini, maka kita akan merasa berkonflik dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi kalau kita paham, misalkan, oh Mbak Sofa itu korealis nih, jadi jangan memberikan instruksi yang lemah lembut kepada orang korealis. Kenapa? Karena tidak akan pernah didengar. Beda kalau saya sebagai koleris, saya paham nih kepribadian Mas Rizky, misalnya yang melankolis, maka kata-kata yang saya ungkapkan pun harus lebih lemah lembut. Ya. Terus sanguinis, wah kalau saya lagi sedih saya mau pergi sih sama siapa? Sama si sanguinis. Kenapa? Karena bawaannya happy aja. Padahal si sanguinis ini kalau sedih ya nangis sendiri. Nah itu ya. Jadi ketika kita paham kepribadian, maka berbeda pun ini tidak akan jadi konflik. Karena kita paham, saya yang koleris ketemu yang melankolis, saya akan memadukan bagaimana saya bisa bicara dengan melankolis. Saya yang rame gitu, kayak tim hore, ketemu sama yang pragmatis pendiam, tapi saya bisa berbicara dengan yang pragmatis. Nah itu, ini yang harus kita tahu ya. Jadi kadang perbedaan karakter ini akan menyebabkan kita berkonflik. Oke, selanjutnya beda pola asuh. Beda pola asuh. Anak yang biasa diajarkan kekerasan di rumah, dikerasin di rumah itu, dia akan menjadi anak yang keras, kalau positifnya keras, tapi kalau negatifnya akan selebor. Beda kalau anak ditata dengan sistematis, ya akan berbeda. Nah itu pengasuhan juga akan mempengaruhi. Kalau anak yang ketemu dengan anak yang rapi, dengan anak yang kurang teratur, dia akan tidak nyaman. Tapi kalau dia paham, oh kalau saya berada di anak yang tidak nyaman, saya harus masuk, tetap masuk. Kenapa? Karena ada bagian yang bisa saya dapatkan dari mereka. Ya,
yang tidak rapi juga harus saya dapatkan dari yang rapi. Jadi pemahaman bagaimana perbedaan ini menjadi sebuah keniscayaan itu penting yang dilakukan ya. Maka pengasuhan itu akan mempengaruhi terhadap toxic relationship. Ini superior or inferior ya. Nah, Mas Rizky ini kan sebagai ketua nih, superior enggak nih? Nah, superior itu saya merasa paling hebat. Kalau inferior, aduh saya itu enggak ada apa-apanya. Jadi jika mereka berdua akan mengalami konflik, maka pemimpin yang baik itu bukan jadi bos katanya, jadi leader. Saya merakyat kok, Bu. Ya? Saya merakyat kok. Oh, saya merakyat ya, bagus ya. Bukan melangit tapi membumi ya. Ya, jadi superior itu seperti bos. Jadi kalau inferior itu bawahan. Maka pemimpin yang baik adalah menjadi leader. Leader itu dia akan mengayomi bawahannya. Kenapa? Karena dari bawahan itu nanti akan banyak materi-materi, solusi-solusi yang dapat diberikan di lingkungan pekerjaan itu. Ya. Jadi tugas leader itu ya mengayomi, mendengarkan. Oh ada masukan, ada ide, kan enak. Harus mikir banyak-banyak ketuanya ya. Ide dari sini tinggal mendengarkan, dan kekuatan mendengarkan itu yang harusnya luar biasa. Tapi kadang kita tidak terima, oh saya pimpinan nih, masa saya harusnya dengerin anak buah. Nah itu superiornya kita. Itu yang harus kita hilangkan biar tidak ada toxic relationship ya. Selanjutnya tadi itu perbedaan gender ya. Kamu laki-laki, jadi kamu sekolah tinggi-tinggi, saya perempuan, jadi sekolahnya yang bawah-bawah aja. Itu dulu, kalau sekolah udah nggak ada. Ya, jadi kamu suami, tugasnya adalah mencari nafkah. Saya istri, tugasnya di rumah. Jadi yang harus banyak keluar adalah suami, dan istri harus banyak di rumah. Itu juga harus banyak dipertimbangkan. Ya. Kalau suami istri tidak pandai mengelola diskusi dengan baik, maka perbedaan gender ini akan terjadi toxic relationship. Ya. Oke, itu saya jelaskan toxic relationship sampai sini ya. Apa itu artinya dan apa penyebabnya dan juga bagaimana sejarahnya sedikit karena waktunya juga sedikit. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai ini yang isu yang paling hot dan paling panas ini ya. Sampai-sampai orang berselingkuh itu punya caranya. Jadi selingkuh, apa tuh selingkuh? Ini saya lihat di KBBI, suka menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang dan tidak jujur. Jadi sebenarnya selingkuh itu yang orang tidak jujur itu selingkuh. Yang tidak berterus terang itu selingkuh, cuma makna kita persempit. Orang yang melakukan hubungan dengan orang lain, sedangkan dia punya hubungan dengan kita misalkan, ya. Maka dalam pasal 280 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suami dan istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu pihak yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Ya. Orang tersebut bisa dijerat. Nah, ada pasal, jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalkan Mbak Sofwa punya suami, terus mohon maaf suaminya misalkan mulai nggak baik, bisa dilaporkan. Syaratnya dilaporkan oleh suami atau istrinya, syaratnya. Maka kenapa kejadian public figure itu mereka tidak dipenjarakan atau tidak dipidanakan? Karena salah satunya tidak melaporkan. Salah satunya memilih mundur teratur bercerai atau melanjutkan pernikahan. Tapi kalau dilaporkan oleh suami atau istrinya terjerat pidana ya. Tuh. Kita cek ada berapa datanya Hore Indonesia tuh dapat ke berapa selingkuhnya. Yang pertama Thailand 50% pasangan berselingkuh ya. Kita nggak jauh-jauh beda sih, peringkat kedua. Indonesia 40% pasangan berselingkuh, yang ketiga Taiwan. Ya. Jadi Indonesia berada di peringkat kedua se-Asia dalam hal perselingkuhan. Ya, kalau dalam hal PISA, pendidikan Indonesia peringkat kedua juga dalam PISA penurunan pendidikan di Indonesia. Jadi kita peringkat duanya terakhir terus. Ya. Jadi belum bisa peringkat pertama yang terbaik di awal. Ini terakhir di akhir dan juga hal-hal yang kurang baik. Penurunan pendidikan, perselingkuhan, kekerasan, datanya lumayan banyak ya. Nah, hal-hal yang negatif. Ya, hal-hal yang negatif. Ini cambukan untuk kita. Kita 40% loh. Jadi si responden yang mengisi angket tentang perselingkuhan, 40%-nya mengaku